Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Soalnya tadi sesi sebelumnya saya kepental berapa kali. Oke, Fandi berapa orang sih kelas kita? Saya belum open itu lagi. Belum sempat tadi. Sebentar saya buka siat dulu ya. Buat absensi juga. Hmm. 23, Pak. Berarti masih belum banyak yang belum hadir ya? Ya, Pak. Baru 19 nih. Gimana teman-teman? Semua sehat ya? Kalau ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Kita juga di kampus ini dosen hampir tiap hari selalu ada yang mengkonfirmasi positif gitu. Semoga segera berlalu lah ini. Perkuliahan. Oke. Sekarang Rabu. Di saya cuma 11 orang kok. Andi, kenapa ya di siat saya yang muncul? Tahu, Pak, tapi kan PKS pada nggak boleh, Pak ya. Tapi ini yang hadir juga udah lebih dari 11, Pak. Ya itu makanya, tapi kalau ini atau sebentar, itu biasanya suka muncul dibagi dua kelasnya tidak? Kuliahan. Ini 11 kalau yang di absensi saya. Kalian PKRS nggak sih? Enggak kan ya? Pak, kayaknya karena ada beberapa PKRS di matkul lain, cuman jadwalnya belum di ACC lagi sama dosen walinya. Jadi belum muncul di siatnya. Oke. Metodologi. Iya. Kalau di sini sih datanya, kalau di rekap ya, itu, sebentar coba saya share. Saya khawatirnya teman-teman nanti bermasalah absensi, terus pada saat mau ujian nanti ini lagi kan, harus ini lagi, mengurus lagi gitu loh. Nih, kalau di sini Medlit 23 ya. Nah, tapi kalau saya buka, nah, ini yang kita 2 minggu lalu 22. Tapi kalau di sini di absensi cuma 11. Ini kan nggak ngerti nih saya sistemnya. Tapi teman-teman yang lain minggu lalu udah pada absen bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa? Orang juga bisa, Pak. Oh, ya sudahlah. Cuman maksudnya itulah makanya saya selalu screenshot itu supaya bisa mengkonfirmasi kalau kedepannya teman-teman tiba-tiba nggak bisa atau nggak muncul absennya gitu. Oke, saya ada tugas nggak ya? Saya lupa. Tadi ada tugas nggak kemarin? Ada, Pak. Ada. Apa ya kemarin? Nyiapin apa sih? Tentuin judul, Pak. Oke. Jurnal kemarin udah kan ya? Ya, minggu lalu kita udah lihat ke jurnal.
Jadi minggu ini saya ingin tahu dari masing-masing grup ini apa judul yang akan diusung, ya. Silakan siapa dulu yang mau sharing mengenai judulnya. Grupnya Dara deh, coba Dara, kelompoknya Dara mau ngangkat tentang apa? Silakan. Ini share screen aja ya Pak, nggak apa-apa. Ya, share screen aja boleh. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Nadia, Aprilia, NPM 74, dan Saya Dara, NPM 90. Siva NPM 16. Akan mempresentasikan terkait progres medlib kami, Pak. Jadi kemarin kan kami sempat cari jurnalnya juga topiknya tentang audit delay. Nah, jadi dari beberapa jurnal ini kami memutuskan untuk mengambil 3 variabel, 2 variabel X dan satunya variabel Y. Nah, seperti bisa dilihat di judul juga, judulnya itu pengaruh company size dan profitability terhadap audit delay perusahaan terdaftar dalam indeks IDX BUMN 20 tahun 2016 sampai 2021. Nah, seperti bisa dilihat di judulnya ada tiga variabel, Pak. Duanya variabel X sama satunya variabel Y. Nah, untuk variabel X yang pertama itu ada company size. Nah, kalau company size ini nantinya dia diukur dari total aset perusahaan. Nah, sedang kalau total asetnya itu kan terlaporkan di laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini yang bisa diakses di website resmi IDX. Nah, untuk variabel selanjutnya boleh Ya, variabel selanjutnya itu ada profitability. Ini juga diukurnya itu dari rasio profitabilitas perusahaannya, seperti kayak return on sales, return on investment, return on asset, seperti itu. Terus profitability ini juga di banyak jurnal itu sering dibahas, berpengaruh ke dalam audit nilai ini, makanya kita mengambil buat variabelnya itu profitability. Lalu untuk variabel Y-nya itu ada audit delay, yang mana kita juga dari minggu lalu udah bilang kalau topik audit delay ini juga topik yang ingin kita angkat. Nah, audit delay ini dilihat dari laporan perusahaan, dilihat dari tanggal rilis laporan perusahaan itu tersebut. Nah, mungkin selanjutnya alasan kami mengambil audit delay ini kayak kenapa sih audit delay ini menjadi masalah yang bisa kita bahas. Nah, mengutip dari publikasinya Aston et al. Di tahun 1987, katanya audit delay ini mempengaruhi timeliness dari informasi akuntansi yang dirilis. Nah, mungkin seperti teman-teman udah tahu juga, di intermediate 1 kan pernah dibahas ya di conceptual framework. Kalau misalnya timeliness itu salah satu kualitatif karakteristik yang meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, dengan adanya gap dari tanggal laporan keuangannya per tanggal berapa sampai tanggal dirilisnya laporan keuangan itu kan menimbulkan jadi kayak uncertainty faktor buat dasar pengambilan keputusan gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk perusahaan yang terdaftar di bursa kan para investor dan para stakeholder lain tuh sangat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan gitu. Jadi kalau misalnya ada gap itu tuh menimbulkan faktor ketidakpastiannya. Selain itu juga dengan adanya gap ini tuh mempengaruhi stock performance seperti apa. Jadi biasanya kalau misalnya laporan keuangan yang dia diterbitkannya telat, itu tuh biasanya nanti berkaitan sama abnormal return yang dia negatif gitu. Jadi maksudnya perhitungan returnnya itu ada abnormal aja gitu. Jadi trennya itu tidak cukup bisa diprediksi dengan baik seperti itu. Mungkin kalau yang lain ada yang mau ditambahin.
Mungkin mau nambahin dikit juga. Jadi kan kenapa harus laporan keuangan itu harus tepat waktu, karena ketepatan waktu penyampaian itu penting buat tingkat kebermanfaatan dari laporan tersebut. Jadi kalau misalnya dia telat menyampaikan atau yang disebut juga audit delay itu, maka informasi yang ada di laporan keuangan itu berkurang relevansinya terhadap informasinya di laporan keuangan. Seperti itu sih, Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Bapak bisa ditambahin. Oke, terima kasih ya. Tadi ada Dara, terus Nadia sama Siva ya. Oke, untuk judul oke ya. Kembali ya, saya itu sebagai dosen Medlit tidak bisa mengatakan bahwa ini bisa baik atau tidak ya, bukan baik ya, istilahnya akan diterima atau tidak oleh nanti calon pembimbing teman-teman semua. Cuman secara dosen Medlit ini judul visible untuk dilaksanakan ya. Nah, yang perlu ditekankan kembali oleh teman-teman ya. Kemarin minggu lalu kan saya pernah menyatakan ya bahwa riset itu dilakukan untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan bisa kita ambil dari di dunia praktek ya, di lapangan seperti apa, atau kita bisa menunjukkan adanya theoretical gap ya. Jadi secara teori itu ada gap yang bisa kita angkat ya. Theoretical gap itu seperti apa? Misalkan ya, dari beberapa riset mengatakan bahwa company size itu berpengaruh terhadap audit delay. Tapi beberapa riset mengatakan tidak berpengaruh. Ya kan? Jadi kita belum punya conclusion nih. Sebenarnya company size itu bisa mempengaruhi atau tidak terhadap audit delay. Nah, itulah theoretical gap ya. Atau misalkan Pak, selama ini teori mengenai audit delay itu banyaknya adalah di perusahaan manufaktur, ya katakanlah. Tapi di industri lain itu masih belum banyak yang mengangkat. Nah, itu juga theoretical gap, ya. Nah, tapi untuk kita melihat theoretical gap itu benar ada atau tidak, teman-teman harus bisa melakukan sebuah kajian literatur yang komprehensif, ya. Jadi kalau kalian hanya membaca 5 jurnal, 10 jurnal, itu nggak bisa kita klaim sebagai theoretical gap. Ya. Kenapa? Karena yang namanya jurnal itu bisa ribuan. Mungkin yang kalian baca yang 5-10 itu tidak ada yang membahas mengenai, contohnya misalkan di BUMN. Padahal kalau kita searching, kita lebih digging information lebih banyak lagi, itu kita bisa menemukan bahwa ternyata ini pernah ada yang neliti nih di BUMN walaupun tahunnya berbeda ya. Jadi hati-hati ketika kita mengklaim bahwa ada theoretical gap ya, unless kita sudah melakukan sebuah kajian literatur yang benar-benar komprehensif. Nah, Pak, gimana caranya kita bisa membuat sebuah kajian literatur yang komprehensif? Ada sebuah metode yang disebut dengan SLR ya, Systematic Literature Review. Itu kita membuat, jadi ada softwarenya khusus ya, kita mengumpulkan berbagai macam sumber jurnal ya, dengan menggunakan keywords sebagai filternya. Nah, dari filter tersebut dan dengan database jurnal yang sudah kita masukkan, akhirnya kita bisa mengkerucutkan kira-kira apa yang belum pernah diangkat ya terkait dengan topik audit delay. Itulah theoretical gap yang bisa kita klaim. Jumlahnya pasti harus di atas ratusan ya. Ketika kita mengklaim bahwa ini belum pernah ada yang angkat gitu. Tapi kalau kalian hanya baru baca tadi 5 atau 10, sebaiknya kita tidak menyatakan itu sebagai theoretical gap. Nah, untuk permasalahan di praktek seperti apa? Ya,
minggu lalu pernah saya sampaikan, kita bisa menggunakan atau menyajikan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, ya, sehingga memang si informasi tersebut valid, ya, kita bisa menjadikan sebuah referensi. Nah, jadi kembali lagi tadi, mungkin untuk grupnya Nadia, Dara, sama Siva, permasalahannya harus diperjelas, ya. Pertama adalah ada isu apa, ada permasalahan apa terkait dengan audit delay. Misalkan dari jurnalnya ABC, ya, di Indonesia ini banyak yang terjadi audit delay selama sekian tahun berturut-turut, atau trennya meningkat setiap tahunnya, ya. Ketika tren meningkat kan berarti kita menjadi suatu big question mark, ya, sebuah tanda tanya yang besar bahwa kenapa nih di Indonesia ini banyak banget perusahaan yang mengalami audit delay. Nah, itu jadi salah satu fenomena dan permasalahan yang bisa kita angkat. Yang kedua, ya, kenapa BUMN? Ya, itu nanti bisa dijustifikasi, silakan. Apakah dari daftar, dari informasi yang teman-teman dapat, ya, katakanlah dari Bursa Efek Indonesia, ya, kita buat database-nya, dilihat bahwa ternyata BUMN yang terdaftar di BEI itu kebanyakan mereka auditnya selalu delay. Yang ditentukan misalkan setiap harus bulan Maret itu sudah harus rilis, ya, audit report, annual report yang sudah audited, mereka extend biasanya sampai ke Mei misalkan. Nah, itu bisa menjadi justifikasi kenapa harus BUMN yang kita angkat. Ya. Kalau 2016-2021, ya mungkin kita bisa sampaikan permasalahannya untuk 5 tahun terakhir merupakan tren analisis yang paling biasa, ya. Karena memang untuk tren analisis minimal 5 tahun. Jadi kita bisa justifikasi menggunakan itu. Jadi untuk teman-teman, ya, Siva, Dara, dan Nadia, next-nya tolong dicari lagi informasi yang lebih detail terkait dengan permasalahan, ya, yang ada terkait dengan audit delay dan kenapa harus BUMN, ya. Jadi for the next meeting kita, pertemuan kelas kita, ini grupnya Dara, Nadia, dan Siva harus bisa menemukan latar belakang yang kuat. Ini sebenarnya materi kita hari ini, ya, terkait dengan problem statement dan juga fenomena. Itu, ya, Nadia, Dara, sama Siva, ya. Terima kasih Pak, saya izin stop share, ya Pak. Ya, silakan. Makasih. Next-nya silakan. Boleh Pak, kelompok saya Pak. Ya, silakan Novel. Ya. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Oke, langsung saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak Aga dan teman-teman semua. Di sini saya bersama kelompok saya ingin presentasikan tentang judul dari penelitian kami. Saya Nova Firdaus dengan NPM 65, terus ada Faradila dengan NPM 78, Giovanni NPM 51, dan terakhir ada Hasna NPM 11. Untuk yang kemarin Pak Aga itu kita disuruh untuk mencari jurnal yang lebih tepat lagi. Akhirnya kami memutusin untuk pakai jurnal yang ini. Nah, untuk jurnal yang ini kami mengambil untuk yang sustainable development dan mengimplementasikan balance scorecard-nya untuk mencapai sustainable development tersebut. Akhirnya kami mendapatkan judul yaitu penggunaan balance scorecard sebagai strategi manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan dan menciptakan sebuah sustainable development. Boleh untuk Lala? Oke, baik. Jadi kalau dari judulnya itu penggunaan balance scorecard sebagai strategi manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan dan menciptakan sustainable development, di mana kalau di sini tuh kita mengukur kinerja perusahaan menggunakan balance scorecard-nya bagaimana, dan bagaimana mengimplementasikan atau menciptakan rencana sustainable development ini tuh melalui aspek-aspek yang ada di balance scorecard juga.
Jadi kalau berdasarkan variabel menurut analisis kami gitu. Jadi penggunaan balance scorecard ini tuh termasuk variabel independennya, sementara kinerja perusahaan dan sustainable development merupakan variabel dependennya, karena kita tuh ingin mengukur kinerja perusahaan dan sustainable development-nya dengan adanya si balance scorecard ini bagaimana, seperti itu. Boleh next ke latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang pemilihan judul. Pengukuran kinerja terhadap suatu perusahaan ini menjadi sangat penting bagi keberlanjutan suatu perusahaan, baik untuk jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya. Nah, pengukuran ini kan tidak bisa hanya diukur dengan aspek keuangan saja, karena itu hanya akan mempresentasikan keadaan dalam jangka pendeknya. Diperlukanlah indikator lain yang dapat mengukur untuk jangka waktu yang lebih panjang. Balance scorecard digunakan dalam penelitian ini sebab teori ini dapat mengukur dengan relevan dari berbagai aspek, tidak hanya keuangannya. Seperti itu kurang lebih. Saya mau nambahin aja Pak buat yang latar belakangnya. Sebenarnya kalau misalkan kita tahu keadaan yang COVID-19 ini ya Pak, dari tahun 2020 sampai 2021 bahkan sampai tahun 2022 ini sudah hampir 3 tahun. Itu banyak sekali perusahaan yang mungkin rugi. Lalu bahkan ada yang sampai tutup atau perusahaannya sampai pilot gitu. Sebenarnya untuk perusahaan besar yang sudah mengimplementasikan balance scorecard dengan cukup baik, mereka bisa survive, Pak. Cuma pertanyaannya, bisa nggak sih kalau misalkan balance scorecard ini diimplementasikan untuk perusahaan-perusahaan yang dari menengah ke bawah, apakah balance scorecard ini bisa membuat mereka ini meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 tersebut, atau bahkan bisa menyelamatkan mereka dari keadaan-keadaan yang menyebabkan mereka itu harus saya bilang rugi atau bangkrut seperti itu, Pak. Oke, Noval, jadi ini rencananya nanti yang menjadi sampel penelitian kalian itu apa, UMKM? Sebenarnya sebelumnya itu kami ini kan perusahaan ini kan masih luas ya Pak. Ini tuh mau dikerucutin gitu. Nah, untuk dikerucutinnya itu untuk perusahaan seperti apanya itu tadinya masih belum kepikiran. Cuma untuk sekarang ini saya sedang kepikiran untuk perusahaan yang menengah ke bawah yang masih bisa dibilang awam tentang balance scorecard ini, Pak. Ya, jadi konteksnya adalah ke UMKM mungkin ya, karena ke menengah ke bawah kan, ke mikro dan juga kecil berarti kan. Nah, saya mau nanya deh, dari grup kalian, Geo, kalau kamu melihat judulnya seperti ini, ke permasalahan intinya ada di mana nih? Permasalahan intinya itu dalam sustainable development-nya, Pak, menciptakan sustainable development. Oke. Pengukuran kinerja. Ya, kamu sustainable development atau pengukuran kinerja, itu beda. Sustainable development, Pak. Oke. Kalau gitu permasalahan sustainable development-nya mana? Belum ditekanin juga sih, Pak, di permasalahannya. Mungkin dari grupnya, Lala mau bantuin? Kalau permasalahan sustainable development ya Pak maksudnya? Iya, betul. Kalau permasalahan sustainable development-nya sendiri itu masih berdasarkan dari jurnal gitu Pak sebelumnya. Jadi sustainable development ini kan kayak harus dijunjung lagi biar bisa meningkatkan bagaimana keberlanjutan si perusahaannya dari aspek-aspek sustainable yang sendiri. Nah, kalau permasalahannya sendiri tuh masih belum bisa diukur gitu melalui kinerjanya, jadi makanya nggak harus sih Pak maksudnya, makanya kami anjurkan untuk menggunakan balance scorecard biar si sustainable development ini tuh ke depannya bisa lebih terarah lagi gitu Pak. Kalau dari kita. Oke, dari Noval?
Untuk permasalahan sustainable development-nya sih Pak, kalau menurut saya lebih ke pengimplementasiannya gitu sih Pak. Jadi gimana kalau misalkan kalau misalkan dengan pengimplementasian balance scorecard yang baik, terus apakah sustainable development itu bakal bisa berpengaruh seperti itu sih Pak? Itu mah berarti masalahnya di balance scorecard dong. Kalau kayak kamu. Jadi bagaimana mengimplementasikan balance scorecard, nanti akan sustainable development. Tapi kan masalah kamu ada di sustainable development dulu. Jadi kamu harus menunjukkan, ya grup kalian itu harus menunjukkan permasalahan sustainable development dari, kalau memang tadi konteksnya mau ke UMKM, ya, kalau konteksnya mau di UMKM, maka sustainable development di UMKM seperti apa? Apakah tidak sustain selama ini UMKM? Tadi Noval mau mengarahkan ke isu terkait dengan pandemi COVID-19. Silahkan, sajikan data-datanya ya, data-data UMKM ini bagaimana? Karena beberapa riset yang pernah saya baca, ya UMKM itu termasuk yang survive, ya. Kenapa? Karena sekarang ada platform digital. Jadi mereka yang UMKM itu mereka bisa survive di saat pandemi ini dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, jadi hati-hati nih grupnya Noval kalau mengangkat tentang isu pandemi. Ya, lihat dulu datanya. Makanya tadi saya sampaikan, cari dulu permasalahan sustainable development-nya. Kalau memang ternyata tidak sustain, ya, tidak bisa berkembang untuk si UMKM-nya, baru kita mengarah kepada tadi bahwa salah satu ya solving problemnya bagaimana kalau menggunakan balance scorecard. Karena kalau balance scorecard kita melihat mengukur kinerja itu bukan hanya dari sudut keuangan saja, ya. Ada 4 aspek kan dari balance scorecard yang kita pakai. Jadi secara flow penjelasan permasalahannya seperti itu ya, teman-teman ya. Kita angkat dulu permasalahan sustainable development-nya, baru nanti kita giring ya. Kenapa balance scorecard ini menjadi solusi untuk mengukur kinerja yang akhirnya nanti menjadi sebuah strategi manajemen yang baik. Itu ya. Gimana, paham? Noval, Geo? Paham, Pak. Ya, jadi untuk next week-nya teman-teman harus sudah bisa menyajikan permasalahan yang ada di proposal riset kalian secara lebih komprehensif dan spesifik ya. Kalau memang mau ke UMKM, maka tadi sajikannya adalah UMKM ya. Oke, terima kasih grupnya Noval. Silakan. Ya boleh Pak, kelompok saya. Ya, Fandi silakan. Izin saya screen. Izin share screen ya Pak. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelompok kami. Kelompok kami pada hari ini akan mempresentasikan mengenai judul yang akan kami bawakan. Tidak terlalu berbeda dari yang kemarin, tetapi kami mendapat sedikit pengaruh yang berbeda. Jadi judulnya adalah pengaruh efektivitas internal control dan penerapan good corporate governance terhadap penghindaran pajak di industri manufaktur. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfandi, NPM 02, dan rekan saya Lintang, NPM 13, punya Sarah Nesa, NPM 30, Laras, NPM 56. Kenapa kami memilih judul seperti berikut? Next. Baik. Ada beberapa alasan kenapa kami memilih judul berikut. Sebelumnya kan judulnya itu adalah
ada CSR-nya sebagai X1, X2-nya. Satunya tetap internal control, CSR, dan Y-nya tax avoidance, penghindarian pajak. Tetapi kami setelah mencari-cari data, nah baru kami merasa terkendala dan akhirnya berubah menjadi tata kelola dan pengendalian internal sebagai X1 dan X2-nya. Kenapa kami mengangkat tema tersebut dan kenapa harus industri manufaktur? Jadi data-data yang kami dapatkan itu seperti dapat lihat di layar sebelah kiri, ada sumber dari Kementerian Keuangan bahwa ada realisasi penerimaan pajak perusahaan manufaktur. Jadi memang sudah banyak juga yang membahas, tapi belum ada judul yang sama persis kami temui seperti ini. Jadi ada manufaktur yang grafiknya itu dari tahun 2016 sampai 2019 itu semakin menurun. Nah, ini diduga karena ada penerimaan pajak di sini itu karena adanya penghindaran pajak. Nah, dapat juga dilihat dari keseluruhan yang tabel atas, target dan implementasi itu secara general pajak di Indonesia. Targetnya itu dalam triliun dan realisasinya 1.300 sekian triliun. Nah, hal ini menarik untuk dapat diangkat di mana permasalahannya itu adalah di tulisan sebelah kiri. Di antaranya adalah adanya peningkatan penerimaan pajak, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan tax ratio. Nah, ini tuh jadi masalah gara-gara saat ini itu kan belum mencapai targetnya. Kemudian juga peningkatan penerimaan pajak tidak dibarengi tax ratio. Dengan adanya seperti ini, maka jelas ada sesuatu yang menghambat dalam artian tidak adanya usaha lebih dari suatu korporat itu untuk menghindari pajak. Tapi penghinaan pajak di sini itu perlu diketahui masih dalam ruang lingkup yang legal, karena ya penghinaan pajak ini hanya mencari loophole ibaratnya, kelemahan-kelemahan dari undang perpajakan yang ada. Nah, kemudian kenapa kami menyangkut pautkannya dengan pengaruhnya terhadap pengendalian internal dan itu karena kalau yang pertama dari dan GCG, kalau manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan efek kompensasinya. Ya, ini adalah teori yang telah kami misalkan benar, adalah teori agensi. Nah, di teori agensi ini kan manajer itu intinya ingin manajer mempunyai niat untuk bisa mengarah bagaimana supaya bisa pendapatannya tinggi, sehingga namun beban pajak di situ juga akan mempengaruhi mengurangi laba perusahaan gitu kan setelah pajaknya. Kemudian yang kedua adalah teori stakeholder. Nah, yang GCG itu teori stakeholder, yang manajer teori GCG itu mungkin ya kalau benar. Nah, kemudian juga kedua hal tersebut digabungkan dengan self assessment di mana perusahaan sendiri kan di Indonesia PPH itu melaporkan secara sendiri. Jadi ya nggak heran kalau misalkan ada usaha-usaha seperti ini. Apalagi kalau di luar negeri, di sekarang itu katanya itu kayak Apple, Microsoft itu sampai 60 triliun menghindarin pajaknya. Nah, oleh karena itu kami mengambil industri manufaktur. Nah, kenapa harus manufaktur? Yang akan dijelaskan oleh Alin. Nah, untuk alasannya mengapa kami mengambil industri manufaktur, tadi sebenarnya udah sedikit dijelaskan juga oleh Andi. Jadi kan emang manufaktur itu menjadi salah satu sektor andalan lah ya, yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Nah, dan harusnya juga berkontribusi besar untuk penerimaan pajak. Tetapi kalau dilihat dan kalau dibandingkan sama sektor-sektor lain, justru malah perusahaan manufaktur ini menunjukkan penerimaan pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor lain. Jika dilihat juga dari grafik yang ada, ini mohon maaf tahunnya salah, ditulisnya harus 2016 sampai 2019. Jadi di mana industri ini tuh pada tahun 2016 menyumbang 214,89 triliun rupiah, terus 2017 sekitar 249,37 triliun rupiah. Kemudian 2018 menurun lagi jadi 103,07 triliun rupiah, dan yang terakhir 2019 menurun drastis hingga hanya 86,3 triliun rupiah atau turunnya itu sebesar 16,2%. Nah, maka dari itu kami mengindikasikan bahwa turun yang lumayan signifikan ini ya, bahkan sangat signifikan itu mengindikasikan bahwa terdapat risiko penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. Nah, sektor penghindaran pajak ini juga jika di perusahaan kan bisa kita ketahui bahwa penyebab utamanya adalah pada tata kelola dan juga internal kontrolnya. Jadi mungkin nanti bisa lanjut dijelaskan mengenai internal kontrol dan GCG-nya. Boleh dilanjutkan?
Nah, baik, selanjutnya akan membahas mengenai GCG-nya. Nah, yang kita tahu kan GCG itu punya beberapa asas ya. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, ternyata yang kita tahu bahwa corporate governance ini dalam suatu perusahaan ini harus dilakukannya asas dari corporate governance, karena akan mempengaruhi tax planning dan tax management yang ada di perusahaan. Terutama asas yang terpakai adalah asas transparansi. Nah, dari sini juga kita tuh pengen ngeliat nih, kan GCG ini tuh ada karakteristiknya. Nah, kita pengen lihat nih karakteristik apa yang akan mempengaruhi terjadinya tax avoidance, apakah dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, atau lain sebagainya. Nah, untuk internal control bisa dibahas oleh teman saya, Laras. Oke, nah yang terakhir nih, karena tadi kita udah dijelasin tentang tax avoidance-nya, terus kenapa masuk industri manufacturing sama GCG-nya. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui juga, yang tadi sebelumnya udah dijelasin sedikit dari Alin, kalau misalkan industri manufaktur itu kan dia melakukan banyak proses produksi gitu yang sangat kompleks. Nah, terus diharapkan perusahaan itu kan mengharapkan untuk melakukan proses produksi ini dengan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, karena itu yang harus kita ketahui juga, kayak kalau misalkan pengendalian internal atau internal control ini kan dianggap mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, terus bisa mengurangi masalah dari GCG juga, terus kemudian bisa juga meningkatkan kinerja operasinya. Nah, karena itu di sini kita pengen tahu nih, apakah ketika internal control dan GCG di suatu perusahaan itu bagus, maka tax avoidance-nya itu atau tingkat penghindaran pajaknya itu akan rendah, ataukah ketika internal control sama GCG-nya bagus, tapi penghindaran pajaknya biasa aja gitu, nggak ada pengaruhnya, atau mungkin malah lebih tinggi gitu tingkat penghindaran pajaknya. Terus itu sama mau nambahin sedikit juga, kenapa datanya kita sampai 2019 enggak yang 2020 sama 2021, karena kan 2020 sama 2021 tuh itu ada insentif COVID. Nah, jadi takutnya kalau misalkan kita pakai data yang udah ada insentif COVID-nya, pasti itu udah jelas turun kan. Nah, jadi kita tapi nggak tahu juga sih Pak ini boleh apa enggak, jadi makanya kita pakainya dari yang 2015 sampai 2019. Ada tambahan dari teman-teman lain? Ya baik, sekian presentasinya. Jadi intinya kalau dari manajemen itu masalahnya kan seperti melaporkan piutang yang tak tertagih lebih besar, kemudian melaporkan hasil penjualan yang tidak terlalu tinggi. Nah, nanti juga itu kan dari sisi internal kontrolnya, kalau dari GCG-nya itu corporate governance ini kan diciptakan untuk mengawasi tax planning ataupun tax management, di mana ini kan masih tergabung dalam tax avoidance, di mana ini tuh supaya mampu nggak berjalan di bawah hukum yang berlaku. Dan GCG ini memastikan supaya tata kelola perusahaan dalam perpajakan ini tetap berada dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang bersifat legal. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk metodenya nanti kami sekarang masih terbayang-bayang, tapi nanti akan menggunakan namanya ETR, Effective Tax Rate, di mana rumusnya tax expense sebagai pre-tax income. Kemudian satu lagi cash ETR, yaitu cash tax paid dibagi pre-tax income. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih grupnya Fandi. Ya, ini untuk grupnya Fandi mungkin bisa menjadi contoh yang teman-teman yang lain ya. Nah, cuman memang untuk pajak itu kan memang datanya lebih accessible ya, lebih mudah dicari, sehingga akhirnya bisa kita sajikan apa sih permasalahan yang ada terkait dengan tax avoidance gitu. Di sini oleh grupnya Fandi, Lintang, Muya Sarah, panggilannya apa Sarah? Saya Nesa, Pak. Oh, Nesa, oke, sorry. Yeah. Nesa dan Laras gitu kan. Tadi Lintang dipanggilnya siapa? Alin ya. Itu membandingkan ya. Kita lihat nih, kalau target realisasi penerimaan pajak ya 2015 sampai 2019 ini harusnya itu sebenarnya di realisasi ada peningkatan ya di 2017
2017 dari 2016 ke 17 itu ada kenaikan, 17 ke 18 ada kenaikan, cuman di 2019 nih yang ada penurunan. Nah, itu juga harus dijelaskan nanti oleh grupnya Fandi gitu. Cuman kalau dibandingkan kenapa nih manufaktur yang kita angkat, kenapa sektor manufaktur bukan sektor pertambangan, bukan sektor perbankan, bukan sektor otomotif misalkan ya. Ini karena memang kita lihat di sini ada penurunan ya, ada tren penurunan dari 2017 ke 18 terus ke 19. Sehingga ada disinyalir ya, kita seorang peneliti akan berhipotesis ini dari industri manufaktur ada kemungkinan mereka itu terjadi tax avoidance ya, ada peningkatan tax avoidance. Nah, itu yang akhirnya menjadi latar belakang kenapa harus diangkat terkait dengan tax avoidance. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh grupnya Fandi dan ini lain-lain bahwa tax avoidance ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya atau salah duanya di sini ya, ada internal control dan GCG. Tadi sudah disampaikan juga terkait teori, padahal kita belum bahas, nggak apa-apa, bagus ya. Teori, metodologi nanti mungkin akan kita bahas next-nya. Yang ingin saya highlight adalah teman-teman sudah terlihat ya bagaimana flow ya, flow kalau kita mau mengangkat atau menuliskan di bab 1 kita terkait dengan latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi sajikan dulu permasalahan yang ada, lalu nanti kita mengkerucut ke arah variabel ya. Kenapa GCG, kenapa internal control tadi sudah dijelaskan ya oleh Nesa dan juga Laras ya kalau nggak salah tadi, yang mempengaruhi ke tax avoidance tersebut. Nah, itulah flow yang harus dijelaskan oleh teman-teman. Jadi nanti tinggal bagaimana menyajikannya atau menuliskannya dalam bab 1 teman-teman ya. Jangan anggap enteng karena menulis itu bukan berarti kalian dapat dari paper ini, dapat dari berita ini terus kalian copy paste masukkan semua templok-templok, begitu dibaca nggak beraturan ya. Jadi harus sering kita membaca ya. Kalau orang yang suka baca novel, saya nggak tahu nih teman-teman masih zaman nggak baca novel, ya minimal yang e-booknya lah. Itu kan antar paragraf itu teman-teman akan melihat ada keterkaitan dan juga kesinambungan, ya. Jadi setiap kita membaca satu paragraf, kita selalu ingin lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, itu yang harus kalian terapkan pada saat kalian menulis skripsi, ya. Karena sering sekali itu, ya. Bukan hanya saya, juga komplain dari para penguji kadang-kadang kalau kita nguji bareng, kamu tuh mau nulis apa? Di paragraf ini kamu ngomongin A, di B, yang di paragraf kedua ngomongin B. Nah, ya, tadi yang saya bilang bahwa banyaknya copy paste. Oh ini kayaknya relevan, oh ini kayak relevan. Ya mungkin relevan, tapi kan harus dirajut untuk bisa menjadi sebuah bentuk yang memang bagus dan sinergi gitu. Ya, jadi kalaupun kalian sudah membuat atau menemukan potongan-potongan ya, potongan artikel ya, atau dari berita ataupun dari jurnal, itu jangan langsung kalian templok-templok di dalam satu chapter kalian ya. Coba kalian baca lagi bagaimana mengkaitkan antar paragrafnya ya. Kalau teman-teman masih ingat zaman dulu sekolah ya, SMA, itu belajar mengenai paragraf deduktif dan induktif ya. Jadi kita harus menggabungkan nih, ketika di akhir paragraf ini subjeknya apa, maka di paragraf berikutnya subjeknya harus ikut sama. Jangan sampai berubah. Ya. Oke, terima kasih Fandi. Silakan kita bisa lanjut ke grup yang berikutnya. Siapa? Izin Pak. Ya, Alvan. Baik, izin share screen ya. Alvan, Fatannya tadi hadir ya? Oh, itu ada Fatan. Fikri udah hadir? Ya Pak. Hadir Pak. Oh ya. Silakan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat slide-nya? Oke, belum. Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga Pak Aga.
kami akan menyampaikan judul hasil dari diskusi kelompok kami. Judul dari penelitian yang akan kami angkat yaitu analisis hubungan kerjasama dan kepercayaan antara internal auditor dan eksternal auditor, serta dampaknya pada kualitas laporan audit. Kenapa kita mengambil judul ini? Karena berdasarkan pada mengambil pada acuan jurnal acuan kita yang di sini menentukan faktor pada kerjasama dan juga kepercayaan antara internal dan eksternal auditor dalam suatu organisasi. Nah, di sini mungkin hanya dijelaskan faktor-faktornya. Nah, maka dari itu kami ingin mencoba mengaitkannya kepada bagaimana hubungan kerjasama dan kepercayaan antara internal auditor dan eksternal auditor ini berdampak pada kualitas laporan audit. Untuk selanjutnya langsung masuk ke masalah utama. Ini sebelumnya apa kekecilan tidak? Kecil. Oh ya baik Pak, coba di full screen dulu. Ya baik. Masalah utama kenapa kita mengangkat judul yang tadi, yang pertama berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, berdasarkan jurnal acuan kita disimpulkan bahwa kerjasama dan kepercayaan antara internal dan eksternal auditor itu dapat mengoptimalkan pekerjaan audit, mengurangi potensi konflik, dan juga menciptakan rasa nyaman antar stakeholder. Maka bisa mungkin kelompok kami berhipotesis bahwa kerjasama dan kepercayaan yang baik antara internal dan eksternal auditor dapat menghasilkan kualitas laporan audit yang baik. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu di saat ini yaitu perkembangan teknologi saat ini yang telah sangat pesat membuat para auditor antara auditor internal maupun eksternal harus saling berkoordinasi dan kerjasama. Nah, maksudnya di zaman yang teknologi yang mulai berkembang yang sangat maju sangat pesat ini teknologi informasi di setiap organisasi juga mungkin berkembang pesat terus. Auditor eksternal saat mengaudit memerlukan informasi dari perusahaan tersebut, maka auditor internal eksternal memerlukan koordinasi dan bekerja sama dan kepercayaan antara auditor eksternal dan internalnya agar bisa mencapai kualitas laporan audit yang bagus. Mungkin bisa di next ke selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya kami ingin melihat apakah dalam kasus-kasus besar yang mengenai laporan keuangan seperti skandal Enron ataupun yang baru-baru ini Jiwasraya atau Garuda, apakah di kasus-kasus tersebut terdapat faktor-faktor kerjasama dan kepercayaan antara internal dan eksternal. Jadi apakah di kerjasama dan kepercayaan itu berpengaruh terhadap hasil laporan audit yang baik ataupun sebaliknya, atau bahkan dapat menjatuhkan hasil dari satu sama lain gitu. Misalnya audit internal dapat menjatuhkan hasil audit eksternal ataupun sebaliknya, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Alvan, Fatan, dan Fikri ya. Pertama-tama saya apresiasi ya. Ini judul kalau menurut saya suatu topik yang menarik ya untuk diangkat. Karena selama ini kalau saya menguji audit ya, topik-topik audit biasanya terkait dengan kualitas audit, lalu juga tadi kompetensi, terus juga independensi ya, dan lain-lainnya gitu.
Nah, kalau kita lihat sini analisa hubungan ya antara eksternal dan internal auditor. Gitu. Kita lihat ini sudut pandang dari behavior ya. Kalau teman-teman lihat sekarang behavior itu menjadi sebuah isu yang menarik untuk diangkat. Mau dari segi auditing, dari segi finance, segi akuntansi ya. Segi perpajakan gitu, itu banyak yang bisa diangkat terkait dengan behavior. Kenapa? Karena behavior itu yang mempengaruhi mulai dari proses sampai dengan output ya dari sebuah kegiatan atau aktivitas gitu loh. Nah, cuman kembali lagi topik kita hari ini mengenai permasalahan utama ya, Alvan, Fikri dan Fatan. Nah, kira-kira ya, penelitian kalian ini kan membahas mengenai kualitas audit. Apa sih permasalahan dari kualitas audit itu yang bisa kalian sajikan? Kenapa kalian mengangkat mengenai kualitas audit? Saya menjawab, Pak. Kalau dari kami, kalau dari kualitas laporan audit itu bisa dinilai mungkin dari opininya kan. Seperti kalau kita lihat contoh skandal misalnya Enron gitu dengan KP Arthur Andersen. Kan selama bertahun-tahun KP Arthur Andersen tuh menyatakan opininya bahwa si perusahaan Enron ini wajar, laporannya itu wajar tanpa pengecualian. Tapi ternyata setelah beberapa tahun diungkap bahwa ternyata laporan yang disampaikan oleh Enron itu ternyata bermasalah gitu. Seperti misalnya kayak macam pengakuan kerugiannya kayak gitu Pak. Jadi yang akan kami angkat dari opininya sih Pak. Mungkin dari teman-teman lain. Ya, silakan. Dari Fikri, dari Fatan ada? Nggak ada? Alvan, kalau misalkan mau ngangkat terkait dengan tadi ya pro dan kontra terhadap opini ya, itu kamu harus mengumpulkan banyak kasus-kasus yang current terutama ya, yang terkini. Ini kasus Arthur Andersen dan Enron itu kan 2001 ya, kalau nggak salah 2001-2002 lah. Itu saya masih kuliah juga. Jadi itu kan sudah out of date ya. Sudah 20 tahun yang lalu gitu loh. Nah, tapi kenapa kamu mengangkat mengenai isu kualitas audit kembali di saat sekarang? Kalau kamu mau mendasarinya terhadap tadi pro dan kontra atas opini dari auditor, ya berarti kamu harus menjanjikan kasus-kasus yang current, ya. Kasus-kasus hallmark. Tadi kalau tidak salah siapa ya, Fikri apa Fatan yang membahas mengenai kasus Jiwasraya. Tapi apakah Jiwasraya itu terkait dengan laporan keuangan? Terkait dengan opini audit nggak? Kalau yang saya baca sih, dia bukan ini sih Pak, bukan opini audit, tapi lebih kayak agak jauh gitu. Antara laporan yang disetujui dan yang aktualnya gapnya agak jauh gitu. Kalau yang saya baca, saya baca gitu Pak. Kalau apakah ada permainan dan yang lainnya belum dibaca sih Pak, belum ketemu. Ya hati-hati ya, ini kamu kalau misalkan teman-teman, makanya kalau lihat berita, jangan hanya mengandalkan dari berita saja. Kamu harus bisa observasi sampai ke data aslinya. Kalau memang kemarin Jiwasraya itu diaudit oleh BPK, ya, kalian cari di HPS BPK-nya ada nggak, ya, ikhtisar hasil pemeriksaan BPK-nya, bahwa ternyata ada manipulasi dari laporan keuangan misalkan, ya, sehingga akhirnya auditnya itu tidak berkualitas. Itu bisa kamu angkat, ya. Nah, tapi apakah ini mengakibatkan tidak berkualitasnya seorang auditor? Belum tentu juga ya. Karena apa? Karena yang namanya audit laporan keuangan itu kan sebenarnya konten atau bukan konten,
konteksnya adalah apakah laporan yang disajikan itu sesuai dengan standar yang berlaku umum atau tidak, betul nggak? Ya, dia tidak dalam konteks mencari fraud. Kalau untuk mencari fraud, maka ada audit investigasi. Ya, nah itu makanya untuk permasalahan, ya teman-teman dari grupnya Alvan, Fikri dan Fatan, kedepannya tolong lebih dicari lagi ya permasalahan terkait dengan kualitas laporan audit. Contohnya, kalau misalkan kayak kemarin ya, mahasiswa saya yang S3 mengangkat kualitas audit untuk BPK. Ya, kenapa? Itu dia mengangkat karena banyak permasalahan yang diangkat, kasus dengan Ahok misalkan, ya sumber waras. Itu banyak yang mempertanyakan, ini audit BPK itu sebenarnya memenuhi SOP atau tidak, bagaimana berkualitas atau tidak, lalu ada dokumen-dokumen yang disajikannya, ya ada kekurangan atau ada kelemahan dari SOP yang harusnya dilakukan oleh BPK ternyata di skip. Nah itu kan jadi sebuah permasalahan ya, benar nggak sih gitu loh, audit yang dilakukan BPK itu bermasalah atau tidak berkualitas. Nah dari situlah kita mulai lakukan sebuah penelitian. Nah ini pun sama, kalau teman-teman nanti mau yang jadi subjeknya atau jadi unit analisisnya siapa nih? KAP Big Four kah? Atau semua KAP? Ya, itu kalian harus mengkerucut nanti permasalahan kualitas auditnya ke sana. Atau misalkan Big Four, ya kalian mau spesifik ke arah sana. Kenapa Big Four? Kasusnya bisa aja kita angkat dengan kasus Garuda. Ya, itu kan current juga kan? Kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kan isu itu diangkat sampai akhirnya si KAP-nya itu disuspend. Ya, karena disinyalir itu melakukan manipulasi atau melakukan kelalaian dalam melakukan auditnya. Itu bisa kalian angkat ya. Itu. Nah, tapi terkait ini ya, ini kalau jadikan judul skripsi, terserah ini siapa nanti, Fatan, Fikri, atau Alvan ya. Ini menarik, tapi hati-hati teman-teman untuk collecting datanya. Ya, kenapa? Karena ini kalian meneliti internal dan eksternal auditor dari sebuah perusahaan. Ya, kenapa harus hati-hati? Karena kalian harus bisa mencari matching. Siapa yang mengaudit misalkan katakan Garuda kemarin. Kuesionernya kalian sebar untuk yang bagian XPI-nya, ya, internal auditornya. Kuesioner yang kalian sebar juga kepada KAP yang mengaudit Garuda kemarin. Dan itu harus match. Ya. Itulah kenapa kalau tadi saya lihat ya, dari rujukan teman-teman tadi itu lebih kepada exploratory. Kalau exploratory kan biasanya dia hanya mengkaji berdasarkan dari kajian literatur ya. Dia bukan empirical kan. Dia nggak menyebar kuesioner, dia nggak nanya-nanya, dan dia tidak punya data valid untuk diolah, tapi dia membuat sebuah kajian literatur. Ya, jadi kalau memang ini mau diangkat, bagus menurut saya ya. Ini topik yang sangat baik untuk diangkat di deskripsi, tapi tadi challenge kalian ya untuk mengangkat adalah mengenai data. Bagaimana kita bisa menyebarkan kuesioner yang match antara internal auditor dan eksternal auditornya untuk setiap unit analisis. Itu ya, Alvan, Fikri, Fatan. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, PR kalian nanti harus menyajikan lebih banyak lagi ya. Jadi itu kasus Garuda mungkin hanya salah satunya ya. Kalian harus bisa lebih banyak lagi nanti menyajikan kasus-kasus yang ada. Kalau tadi Jiwasraya memang ada permasalahan terkait dengan kualitas laporan auditnya, silakan diangkat. Tapi tolong dicari referensi yang validnya ya. Oke, terima kasih untuk grupnya Alvan. Baik Pak, izin stop share. Ya, silakan. Next-nya siapa? Boleh kelompok saya, Pak. Silakan Diandra. Izin share screen ya, Pak. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah.
Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya Diandra dengan NPM 0032, Irena dengan NPM 0035, Belia dengan NPM 0046, dan Ataya dengan NPM 0049 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terkait dengan judul dan variabel. Jadi setelah menentukan topik mengenai whistleblowing dan mencari sumber lain yang berkaitan, kami memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai whistleblowing ini dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi hal tersebut. Sehingga diputuskan bahwa judul yang kami usung adalah pengaruh sikap atas perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Nah, ada pula beberapa alasan di balik pemilihan topik tersebut, di balik pemilihan judul tersebut. Untuk yang pertama, kami tuh menilai bahwa korupsi di Indonesia itu masih marak. Jadi ini tuh dilansir dari website resmi Transparency International. Indonesia itu berada di ranking 98 dari 180 negara dengan total skornya 38 dari 100 dalam kategori Corruption Perception Index. Meskipun nilai Indonesia ini telah naik satu peringkat dibandingkan dengan nilai pada tahun 2020, yaitu dengan total poin 37, kami merasa angka tersebut masih menunjukkan adanya indikasi mengenai korupsi di Indonesia, di mana seharusnya nilai yang lebih tinggi menunjukkan hasil yang baik, tapi nyatanya Indonesia belum mendapat nilai kurang dari setengahnya. Dan dilansir pula dari salah satu organisasi independen Indonesia, Indonesian Corruption Watch atau ICW, pada semester 1 2021, ICW menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan itu sebesar 26.830 triliun rupiah. Dengan tindakan korupsi tersebut ditemukan studi bahwa whistleblowing merupakan salah satu sistem yang cocok diterapkan sebagai pencegahan tindak korupsi, apalagi sempat ada instruksi dari Presiden pada tahun 2012. Selanjutnya dari yang udah Andra omongin kan terkait dengan tingkat kasus korupsi yang ada di Indonesia, kita menemukan nih bahwa sebenarnya ada yang namanya sistem untuk mencegah kasus korupsi yang ada di Indonesia, yaitu yang namanya whistleblowing system ini. Nah, sebenarnya whistleblowing system ini tuh udah ada diterapkan di perusahaan, dari BUMN pun udah ada. Terus peraturan-peraturan yang mengikat terkait dengan whistleblowing pun sudah ada terkait dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun ada peraturan Mahkamah dan lain sebagainya. Peraturan menteri pun ada terkait dengan whistleblowing system, yang dimana harusnya kalau misalkan udah ada sistem yang ketat gitu untuk mencegah kasus korupsi, seharusnya angka korupsi yang ada di Indonesia pun harusnya semakin rendah. Namun ternyata bisa dilihat bahwa si whistleblowing system ini itu kurang efektif untuk pencegahan korupsi yang atau fraud gitu yang ada di Indonesia. Nah, untuk dari situ kita bisa melihat bahwa si whistleblowing ini nggak selamanya bisa membantu dalam pencegahan kasus korupsi. Nah, akhirnya kita menemukan satu teori yang disebut dengan TPB atau Theory of Planned Behavior, di mana untuk menjalankan sebuah whistleblowing ini perlu adanya beberapa faktor-faktor indikasi yang dimana orang tuh bisa melakukan niat whistleblowing, karena walaupun ada sistem yang ketat pun kalau misalkan memang dari manusianya atau dari pribadinya sendiri tidak ada keinginan atau maupun niatan untuk melakukan sebuah sistem whistleblowing sendiri, sistemnya juga tidak akan dijalankan secara efektif. Dari situ kita bisa melihat bahwa di sini ada yang dengan namanya Theory of Planned Behavior itu dia terbagi atau bisa diturunkan kembali menjadi 3 indikasi atau faktor yang berbeda. Yang pertama itu sikap atas perilaku, terus yang kedua ada norma subjektif, dan yang ketiga itu ada persepsi kontrol perilaku. Jadi bahwa ketiga faktor ini tuh bisa menentukan niat manusia untuk melakukan si whistleblowing tersebut. Nah, kayak contohnya kalau misalkan pribadi manusianya memang pro atau kontra terkait dengan whistleblowing, itu juga pasti akan menentukan niatan mereka untuk melakukan whistleblowing gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan di slide berikutnya teman saya. Yang selanjutnya itu terdapat variabel yang kami pilih, terdiri dari variabel independennya itu sebanyak 3 variabel dan 1 variabel dependen. Variabel independen pertama yang kami pilih itu merupakan sikap atas perilaku atau attitude toward behavior, yang merupakan penilaian positif atau negatif seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang.
Kemudian variabel selanjutnya yang kami pilih itu yaitu norma subjektif atau subjective norms yang merupakan persepsi seseorang terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku. Ya, Taya, tenang aja. Oke, terima kasih Ataya, Belia, Diandra, satu lagi tadi Irena ya? Iya Pak, betul. Oke. Ataya, kamu sehat? Tapi bukan ini kan? Nggak isoman? Baiknya dicek lah kalau ada keluarga di rumah supaya bisa saling antisipasi ya. Mudah-mudahan cepat sembuh juga. Nah, untuk grupnya Diandra, Ataya, Irena, dan Belia, ya tadi sudah dipaparkan, tapi saya rasa belum mengangkat inti dari permasalahan whistleblowing system yang ada, ya. Tolong disajikan nanti, ya, mengenai apakah, ya, niat untuk melakukan whistleblowing itu di Indonesia itu masih rendah, ya. Datanya coba cek di KPK, ya, di KPK ataupun misalkan di institusi-institusi penegak hukum lainnya, di Polri, Kejaksaan dan lain-lain. Kenapa? Karena itu merupakan dari dasar buat kalian untuk mengangkat terkait topik tersebut. Ya, kalau misalkan ternyata memang sangat rendah di Indonesia, ya, untuk pihak-pihak atau misalkan dari stakeholder setiap perusahaan, katakan di BUMN atau di instansi pemerintah melakukan whistleblowing, itu kenapa? Nah, barulah nanti kalian mengkerucut ke arah variabel independen kalian. Oh, ternyata norma subjektifnya bagaimana? Lalu persepsi kontrol perilakunya seperti apa? Sikap atas perilakunya seperti apa? Nah, ini contohnya sama ya, tadi seperti yang dilakukan oleh grupnya Alvan tadi ya. Ini behavior kita mengeceknya, ya, kita meneliti mengenai behavior dari whistleblower, ya. Nah, teman tadi permasalahannya masih belum kuat, jadi tolong nanti selanjutnya teman-teman kumpulkan ya informasi-informasi, dokumentasi ataupun data terkait bahwa permasalahan mengenai whistleblowing system yang ada di Indonesia. Kalau pengalaman saya pribadi di BUMN yang namanya WBS ya atau whistleblowing system ini nggak berjalan. Jadi pada saat tahun 2012 kalau nggak salah ya, aturan yang tadi disampaikan oleh Diandra atau Belia saya lupa, bahwa di BUMN pun sudah ada aturannya, itu baru disahkan. Semua BUMN itu langsung coba menerapkan, ya. Nah, tapi bagaimana implementasinya? Itu hanya bertahan dalam berapa bulan. Selanjutnya itu hanya sebuah istilahnya bukan ambigu, ya semacam pencitraan lah ya bisa dikatakan.
Jadi begitu udah berapa bulan itu nggak jalan. Ya, karena WBS, Whistleblowing System, kalau teman-teman grup Diandra ini baca, memang semangat untuk meneliti itu komponennya banyak. Mulai dari aturan, halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. Sempat tadi saya soalnya freeze dan unstable. Itu ada komponennya mengenai semacam hotline, ya, jalur telepon yang memang dijaga kerahasiaannya. Lalu aturan ya terkait dengan whistleblower, pelindungan hukumnya seperti apa, itu harus ada semuanya, ya. Nah itu hanya terjadi pada tahun yang pada saat itu, ya, ketika digerakkan oleh Kementerian BUMN, semua BUMN wajib menerapkan WBS serentak, mengundang para pejabat, ya, bahkan menteri-menteri menteri BUMN itu diundang ke sana kemari di BUMN, mempromosikan bahwa kita sudah menerapkan WBS. Implementasinya zero, ya. Nah, kalau misalkan grupnya Diandra, ya, dan teman-teman ini bisa mencari data, dokumen ataupun apapun, ya, untuk mendasari permasalahan itu, maka itu menjadi dasar kenapa grupnya Diandra akan mengangkat terkait dengan whistleblowing ini, ya. Jadi tolong diperkuat di sananya dulu, karena ini ya kita materi hari ini sebenarnya ya, yang namanya latar belakang dan fenomena itu merupakan kunci atau pintu atau jendela intinya. Jadi tampilan depan dari sebuah penelitian. Kenapa? Karena itu yang akan menjawab pertanyaan dari para examiner atau para penguji. Ya, kenapa riset ini harus dilakukan? Kalau teman-teman sudah menyajikannya seperti yang tadi saya sampaikan, maka pertanyaan itu tidak akan ditanyakan lagi, ya. Kalau ditanyakan biasanya ya berarti pengujinya nggak baca skripsi kita. Jadi makanya bab 1 itu menjadi kunci, jadi jendela, ya, untuk teman-teman membuat sebuah riset. Kalau bab 1-nya tidak menarik, ya, tidak bisa menjelaskan permasalahannya apa, urgensinya apa, kenapa kita harus melakukan riset ini sekarang, itu orang nggak akan mau baca sampai ke bab-bab selanjutnya. Ya, jadi makanya bab 1 itu, ya, kadang-kadang kalau bimbingan saya itu bab 1 itu lama, ya. Bab 1 itu bisa berkali-kali kita revisi lagi, topiknya sudah lengkap atau belum, datanya sudah lengkap atau belum. Nanti kalau udah lolos bab 1-nya, bab 2, bab 3 itu mudah, ya. Kenapa mudah? Bab 2 itu kan paling kita membuat summary dari jurnal yang kita kumpulkan, ya kan? Terus membuat dalam bentuk sebuah kerangka pemikiran. Jadi itu mah gampang lah, ya. Bab 3 biasanya kita hanya melihat dari penelitian sebelumnya. Di S1 kan kebanyakan paling menggunakan multiple regresi, ya. Jadi teman-teman bisa lihatlah dari skripsinya kakak-kakak kelas atau teman-teman yang udah sidang duluan misalkan. Itu cepat juga, ya. Jadi bab 1 itu yang lama biasanya, ya. Kalau kalian mau tahu, saya waktu membuat disertasi S3 saya, bab 1 saya itu sampai draft ke 99. Jadi 99 kali itu bab 1 saya dirombak oleh pembimbing saya. Karena tadi selalu ditanya, kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Jadi why gitu kan. Terus begitu nggak bisa jawab, ya udah kamu tambahin lagi. Tapi begitu saya selesai, ya draft bab 1 saya di ACC, bab 2, bab 3 itu kurang dari sebulan saya beres. Jadi bisa langsung sidang. Yang lamanya di bab 1. Ya. Tapi apa? Hasilnya ketika saya sidang, ujian proposal, itu smooth. Ya. Jadi pertanyaannya bukan lebih kepada pertanyaan, tapi mengkonfirmasi aja gitu. Kira-kira novelty penelitian ini di mana? Lalu rencana saya dalam collecting data seperti apa? Cuma gitu-gitu aja.
Jadi kurang dari 1 jam udah selesai untuk sidang proposal disertasi. Untuk yang lain-lain, banyak yang sampai 2 jam sidangnya. Karena benar-benar dibongkar habis. Ditanyakan, ini masalahnya apa? Kenapa harus diangkat? Terus kenapa harus sekarang? Kenapa variabelnya harus yang diangkat? Independennya adalah variabel tersebut. Itu semua dibongkar. Tapi kalau bab 1 kita lengkap, ya, penguji pasti tidak akan menanyakan hal-hal yang demikian. Itu teman-teman ya. Jadi tolong untuk grupnya Diandra nanti ditambahkan ya. Oke, masih ada grup lain? Udah semua ya? Masih ada satu lagi, Pak. Oh, satu lagi ya? Grupnya Kire ya? Belum ya? Iya, Pak. Saya izin share screen-nya, Pak. Silakan. Silakan Nazla. Ya, siapa yang mau presentasi? Iya, Pak. Suara saya udah terdengar belum ya, Pak? Tadi ada Udah. lemot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aga dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kire dari NPM 73 bersama dengan teman-teman saya. Ada Niswar dengan NPM 05, Najila dengan NPM 08, dan Regina dengan NPM 059. Kami di sini akan menjelaskan judul dan permasalahan inti yang akan kami angkat. Jadi judul penelitian yang kami angkat itu adalah pengaruh sistem insentif terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia di Samarinda. Sebelumnya kelompok kami mengangkat topik cost of quality, tapi Pak Aga menugaskan kami untuk mencari jurnal dan masalah yang terbaru dari cost of quality ini. Dan ketika kami cari, ternyata jarang ada jurnal yang membahas isu dari cost of quality ini, sehingga kami mengganti topik kami menjadi sistem insentif. Dan dari judul ini terdapat 2 variabel dari penelitian yang akan kami lakukan, yaitu untuk variabel independennya itu ada kinerja karyawan, dan variabel dependennya itu variabel dependennya itu kinerja karyawan. Variabel independennya sistem insentif dan dependennya itu kinerja karyawan. Oke, selanjutnya masuk ke permasalahan inti mengapa kami memilih judul ini. Jadi setelah kita melihat laporan tahunan PT Telkom pada tahun 2020 dan juga berita yang kita dapat dari kompas.com bahwa si Telkom ini tidak melakukan PHK selama pandemi, bahkan Telkom ini menerima penghargaan dari Kemenpar. Dan juga dari laporan tahunan yang kita baca, justru di saat pandemi COVID ini, PT Telkom ini karyawannya mendapat insentif yang lebih gitu, atau pada tahun 2020 ini terjadi pertumbuhan insentif yang besar, padahal kan sekarangnya lagi di masa pandemi COVID gitu. Nah, dari hal itulah kita ingin mengetahui kira-kira dari penjumlahan atau peningkatan insentif itu ada nggak sih kaitannya dengan kinerja dari PT Telkom itu sendiri, terutama di daerah Samarinda. Nah, untuk sistem insentifnya sendiri, kalau untuk di PT Telkom itu dia biasanya ada ditentukan di rapat umum pemegang sahamnya. Jadi untuk komisaris itu biasanya dikasih tantiem atau insentif kerja, dia bentuknya biasanya stock option plan. Nah, untuk karyawan-karyawan juga biasanya dikasih melalui performance based reward. Jadi bentuknya kayak insentif sales dan marketing, terus juga nanti ada insentif atau tunjangan dan benefit lainnya. Halo? Next-nya siapa nih?
Kira siapa nextnya? Udahan atau gimana nih? Oh, nggak ada Pak. Dari Regina kayaknya internetnya lagi ganggu. Ada Reginanya tuh. Halo Regina. Halo, ya Pak, paling mau nambahin karena sistem insentif kan jenis sendiri ada 2 macam kan, yang finansial atau monetary sama yang psychological. Nah, paling yang mau kita angkat itu lebih ke yang finansial atau monetary. Dan kita mau ngecek aja bener gak sih si peningkatan insentif ini sejalan dengan pencapaian kinerja dari karyawan PT Telkom Samarinda itu sendiri. Itu cukup gitu dulu. Oke. Makasih Regina. Kamu lagi di luar atau kamu lagi isoman Regina? Di rumah Pak, cuma lagi buat pilek, jadi pakai masker. Udah. Mudah-mudahan cepat-cepat sembuh ya. Oke, udah ada lagi paparannya? Sudah Pak. Oke, jujur saya belum menangkap ya permasalahan dari risetnya grupnya Nazla, Regina, terus tadi siapa lagi ya? Lupa. Anissa ya, sama Kirei tadi. Ini permasalahannya di mana ya? Karena kalau kita bahas di minggu lalu ya, masalah itu adanya di variable dependent kan. Dependent kalian adalah kinerja. Ya. Nah, jadi harusnya kalian menunjukkan apakah ada kinerja yang bermasalah dari PT Telkom. Tapi tadi kalian sampaikan kinerjanya nggak ada masalah gitu loh. Kalau nggak ada masalah, kenapa kita harus angkat penelitian ini sekarang? Kalau yang diangkatnya adalah tadi mengenai sistem insentif, itu bukan permasalahan inti dari riset ini, ya. Kecuali kalau misalkan ya, kinerja dari PT Telkom ini selama 5 tahun terakhir itu menurun, ya. Nah ternyata setelah teman-teman cari informasi dan juga berdasarkan dari kajian literatur, bahwa yang mempengaruhi dari sebuah kinerja itu salah satunya adalah faktor insentif atau sistem insentif. Ya, baru kita lihat, oh ternyata sistem insentifnya di PT Telkom itu kurang baik gitu loh. Tidak berbasiskan merit system. Kalau merit system kan berdasarkan kinerja ya. Semakin baik kinerja sebuah individu, maka akan semakin besar reward yang diberikan. Baru kita bisa arahkan ke sana. Ini jadi suatu permasalahan yang harus diteliti. Tapi saya belum nangkep nih masalah dari kinerja PT Telkom sendiri apa. Ya, jadi tolong grupnya Kirei, Anissa, ya, Nazla, dan juga Regina untuk lebih bisa menunjukkan ya di next week, di minggu depan terkait dengan permasalahan yang ada di PT Telkom. Plus ya, spesifik di Samarinda. Karena kalian langsung mention ini akan unit analisisnya di Samarinda. Kenapa harus Samarinda? Kenapa nggak Jawa Barat, nggak Bandung, nggak Surabaya, nggak Jawa Timur, gitu? Ya, itu harus muncul di permasalahan di latar belakang kita. Ya, jadi makanya kalau kita atau grupnya Kirei dan teman-teman ini mau proceed ya, proposal ini akan terus dipakai sampai kita nanti UAS, persiapan itu ya, supaya nanti keberlanjutan sampai ke proposal ya, karena submit kalian pada saat UAS, kalian akan submit proposal tersebut yang jadi dasar penilaian nilai grup kalian. Nah, yang berikutnya saya nggak tahu ya, tapi seingat saya selalu mengatakan di kelas merit saya, untuk level S1 itu minimal 3 variabel. Ya. Jadi ada 2 independen, 1 dependen misalkan. Atau misalkan kalau nggak, Pak, saya boleh nggak mengkombinasi ada interveningnya, silakan. Jadi independen, intervening, ya, dan dependen. Jadi itu ada X, ada Y, ada Z nantinya. Itu boleh,
ya. Tapi ada 3 variabel minimal. Jadi makanya teman-teman silakan kalau ini mau tetap diproceed, ya, grupnya Kira dan Anissa bisa nambah lagi 1 variabel independennya. Kira-kira apa yang mempengaruhi kinerja karyawan selain dari sistem insentif, ya. Nah, tapi ingat juga kalau misalkan, ya, ini mau ke admin, ya, dan ini akan jadi studi kasus, kemungkinan kita tidak menggunakan tadi variabel independen dan dependen. Contohnya seperti tadi, penggunaan balance scorecard. Itu kan studi kasus nantinya kemungkinan. Ya. Nah, kalau memang seperti itu, nanti nggak ada variabelnya. Tapi, kalian harus menunjukkan, ya, novelty dari penelitian ini, itu apa. Ya, karena saya sudah menyatakan kemarin di admin itu ada metodologi yang mungkin berbeda dengan di rumpun-rumpun lain. Itu adalah studi kasus. Kenapa? Karena di admin itu kasus satu perusahaan itu unik. Dia nggak bisa kita generalisir ke perusahaan lain. Sehingga lebih tepat kalau kita menelitinya menggunakan studi kasus. Itu ya. Jadi grupnya Kire, Anissa, Regina, dan Nazla tadi ya. Mana Nazlanya? Iya, ada Nazla. Untuk coba memodifikasi lagi ya untuk judulnya dan juga permasalahannya nanti lebih dilengkapi kembali. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan di stop share. Kita masih punya waktu sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar. Sorry ya, ada Pak Jaki datang. Oke. Bentar lagi kayaknya. Oke, udah kelihatan teman-teman ya. Oke, kita kalau di chapter yang ada saya pegang ya, atau di buku rumah sekarang yang saya punya adalah di chapter 3 terkait dengan research process. The broad problem area and defining the problem statement ya. Jadi makanya kenapa saya minta teman-teman mengerjakan atau menentukan terkait dengan latar belakang dan fenomena, karena kita akan bicara mengenai problem statement yang ada. Nah, kalau kita lihat sini ya, example of broad problem area that a manager could observe at the workplace. Jadi ini contoh-contoh ya, contoh-contoh saja. Jadi tidak terbatas. Pertama, training program are not as effective. Jadi training program, jadi pegawai kita keluarkan, kita training, misalkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, kompetensi mereka, itu ternyata ketika di-review itu tidak efektif. Kenapa? Ternyata walaupun sudah di training, ya, si pegawai tersebut itu tidak ada improvement terhadap skill yang dilakukan. Nah, ini kan jadi satu masalah ya. Jadi satu masalah sehingga itu layak untuk diteliti. Apakah ada kesalahan pada program-program yang dilaksanakan pada training tersebut, ataukah memang pada saat training tersebut prosesnya tidak efektif, ya. Jadi kembali harus ada masalah. Nah, masalahnya ini salah satunya kalau di workplace ya, di tempat kerja, salah satunya mengenai training program, ya. Yang kedua adalah the sales volume of product is not picking up. Maksudnya apa? Jadi dari volume penjualan itu tidak meningkat. Kita lihat nih biaya dari pemasaran seperti apa, biaya promosi seperti apa. Wah, ternyata dia sudah menggelontorkan perusahaan atau divisi dari pemasaran
sudah menghabiskan miliaran rupiah ya selama 1 tahun misalkan. Tapi begitu dicek ya sales volumenya itu tidak meningkat. Nah berarti ada masalah kan? Selama ini kalau habis untuk apa? Dan kenapa? Pada ya kalau misalkan kita produk seharusnya itu tersebut ya dan itu akan berdampak kepada peningkatan sales volume. Kembali masalah. Yang ketiga, not advancing in their careers. Nah, di sini biasanya terkait dengan SDM. Jadi mungkin ya ada beberapa pegawai mungkin yang dia itu ternyata tidak pernah menunjukkan performance yang baik. Nah ini perlu dicermati apakah mungkin selama ini mereka dimotivasi atau yang kedua memang mereka tidak bisa bekerja secara tim ya sehingga akhirnya mereka tidak pernah bisa meningkatkan performance mereka. Nah itu kita perlu teliti ya. Kita perlu teliti apa yang menyebabkan minority group members ini tuh tidak bisa improving skill mereka atau performance mereka misalkan. Ya, kembali itu menjadi sebuah permasalahan yang harus diteliti. Berikutnya, the newly installed information system is being used by the manager for whom it was primarily designed. Jadi ada sebuah sistem informasi ya yang sudah diinstal dengan biaya yang cukup mahal ya, tapi tidak dipakai oleh manajer. Padahal itu sebenarnya dapat digunakan atau disediakan untuk manajer tersebut dalam melakukan pekerjaan atau mengambil data supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik. Ya, ini banyak diangkat nih kalau ada yang biasanya ngangkat mengenai rumpun sistem. Kenapa? Karena banyak ya perusahaan yang menerapkan SAP, ERP ya dengan biaya investasi yang cukup fantastik ya, bisa miliaran rupiah. Itu ternyata tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak digunakan oleh manajer perusahaan tersebut. Kenapa? Pertama mungkin tidak user friendly. Yang kedua mungkin datanya ternyata sulit untuk diakses, ya. Itu bisa saja. Nah itu menjadi suatu permasalahan. Nah, kalian bisa masuk ke situ meneliti apa yang menyebabkan manajer tersebut tidak bisa atau tidak mau menggunakan information system yang sudah diinstal tersebut. Yang terakhir di sini adalah the introduction of flexible work hour has created more problem than it has solved in many companies. Jadi maksud hati mungkin kebijakan dari SDM adanya flexible work hour ya. Di beberapa perusahaan multinasional company ya, seingat saya itu kayak misalkan di Unilever itu punya flexible jam kerja. Jadi mereka itu tidak dibatasi 8 to 4 ya, jam 8 sampai jam 4, tapi mereka bebas mau masuk kapan saja, pulang kapan saja selama pekerjaan itu beres. Nah, ternyata misalkan di perusahaan yang kalian mau teliti itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Itu jadi satu permasalahan juga yang bisa kalian angkat untuk jadi sebuah riset. Nah, apa yang dilakukan seorang researcher? Yang pertama adalah preliminary information gathering. Jadi biasanya kita meneliti dulu ya background information of the organization. Jadi kita teliti dulu nih background organisasi tersebut. Teman-teman, sorry sebentar. Saya izin break dulu sebentar 5 menit ya.
Sorry teman-teman. Balik lagi ya. Tes. Halo. Udah pada hadir? Ada, Pak. Ada, Pak. Pokoknya masih pada tutup semua. Oke, jadi pertama stepnya adalah kita mengumpulkan mengenai informasi ya, background information dari sebuah organisasi dulu. Kenapa? Kita paham dulu proses bisnisnya seperti apa ya, lalu juga informasi-informasi apa yang mungkin kita bisa gunakan untuk melakukan penelitian di organisasi atau unit analisis tersebut. Ya, yang kedua, prevailing knowledge on the topic. Kita cari nih informasi yang memang berkaitan, yang current isu terkait dengan topik yang akan kita teliti. Lalu kita matchkan ya, kalau dalam gambar sini kita lihat sebuah lingkaran yang terpotong menjadi dua, di mana ini sebenarnya kita bisa gabungkan menjadi sebuah lingkaran yang sempurna. Jadi kita dari background information dari organization, permasalahan apa yang ada, lalu kita cari ya knowledge on the topic yang memang relevan dengan terkait permasalahan yang ada ya. Nah, literatur review ya, ini bicara kita di bab 2. Di bab 2 kita bicara mengenai literatur review di mana yang namanya good literature survey ya, di situ pertama adalah ensure that important variable are not left out on the study. Maksudnya apa? Bahwa tadi ya yang sempat saya singgung ke teman-teman, kalian itu tidak bisa semena-mena menentukan variabel independen kalian adalah X1-nya ini, X2-nya ini. Ya, harus ada justifikasi, harus ada alasan yang kuat kenapa dari sekian banyak faktor yang diteliti atau yang mempengaruhi terhadap variabel dependen, itu variabel X1, X2 ini yang kalian pilih. Ya, jadi makanya perlu kepastian dan perlu justifikasi yang kuat, sehingga nanti pada saat penguji akan menanyakan kalian, kenapa independen variabelnya itu, contohnya tadi grup pertama kan, company size dan juga profitability. Kenapa harus dua itu yang diambil? Kenapa nggak faktor lain? Ya, nah itu harus ada justifikasi yang kuat. Yang kedua, helps the development of the theoretical framework and hypothesis for testing. Nah, dengan kajian literatur yang komprehensif, itu bisa membantu teman-teman membangun sebuah theoretical framework ya, kerangka pemikiran dan juga hipotesis untuk diuji. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sebuah theoretical framework atau hipotesis berdasarkan dari kajian literatur? Ya, minggu depan saya akan menceritakan dan memberikan semacam guideline lah untuk teman-teman bagaimana kita mendevelop theoretical framework dari previous research yang ada. Yang ketiga, ensures that the problem statement is precise and clear. Nah, jadi teman-teman makanya tadi harus jelas. Ya, permasalahannya apa? Ketika permasalahannya sudah kita paparkan di dalam latar belakang dan fenomena, nanti kita ada satu sub-chapter ya, disebut dengan identifikasi masalah hal Indonesia. Bahasa Inggrisnya problem statement. Nah, disitulah nanti kita akan membuat sebuah statement ya, yang akan kita jadikan sebuah hipotesis nantinya. Ya. Yang berikutnya, enhance testability and replicability of the finding. Dengan kajian literatur yang komprehensif, ya, kita bisa melakukan pengujian lebih baik. Dan replicability dari penemuan yang atau temuan hasil riset kita itu lebih mumpuni lagi. Kenapa? Nanti kita akan bahas ketika kita membahas terkait dengan bab pembahasan ya, atau di bab 4 biasanya. Reduce the risk of reinventing the wheel. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita dengan tadi saya bilang hanya hanya 5 atau 10 referensi yang ada, lalu kalian mengklaim bahwa ada theoretical gap di sana. Nah, sebenarnya itu ada risiko tadi reinventing the wheel. Jadi sebenarnya itu sebenarnya sudah banyak yang meneliti terkait dengan topik atau judul penelitian kita, tapi karena kalian terbatas dalam kajian literaturnya, ya, mengakibatkan ada kemungkinan risiko tadi reinventing the wheel. Jadi sebenarnya kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang.
Nah, itu yang mengakibatkan nanti novelty dari penelitian kita itu tidak ada sebenarnya. Terakhir, confirm that the problem is perceived as relevant and significant. Jadi kita bisa mengkonfirmasi ya. Tadi saya kemarin sudah menjelaskan ya bahwa fenomena itu bisa kita gabungkan antara fenomena di lapangan dengan fenomena yang dari theoretical gap. Theoretical gap itu diperoleh dari kajian literatur yang komprehensif. Nah, dengan kajian literatur yang komprehensif, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa problem statement yang kita sampaikan ya dalam riset kita itu benar-benar relevan dan signifikan untuk diteliti ya. Nah, data source ya, data source banyak di sini. Nah, tapi bergantung nanti teman-teman apakah mau menggunakan data sekunder atau data primer ya. Ada textbook, academic and professional journal, thesis ya, conference proceeding, unpublished manuscript ya, report and government department corporation. Ya, contohnya apa? Kalau report government department, ya seperti yang tadi saya bilang, IHPS dari BPK, atau misalkan data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, ya itu bisa kita pakai sebagai data source. Newspaper, nah ini yang hati-hati ya, newspaper and internet. Karena apa? Karena tidak ada skema atau sebuah sistem yang bisa memvalidasi sebuah berita yang ada katakanlah di newspaper atau di koran dengan di internet itu valid atau tidak ya. Ada risiko mungkin itu istilahnya beritanya digoreng atau lebih diinikan dengan unsur-unsur politik, sehingga makanya sangat tidak disarankan teman-teman mengambil sebuah fenomena dan referensi yang hanya dari sekedar sebuah berita. Carilah yang informasi yang benar-benar dikeluarkan oleh badan yang memang punya kredibilitas baik ya. Tadi seperti misalkan dari BPK, dari KPK, ya, dari BPS, itu bisa menjadi sebuah sumber referensi yang valid. Lagi di internet kadang-kadang pernah waktu itu ada bimbingan saya dia ngutipnya dari sebuah blog, ya. Kalau blog itu kan orang bisa nulis apapun di sana. Ya, kita nggak bisa meyakinkan bahwa apa yang dia tulis itu apa benar adanya atau dia sebenarnya hanya pendapat pribadi atau bagaimana, itu nggak bisa jadi dasar, ya. Nah, searching dari literatur ya sebenarnya kemarin udah saya kasih contoh ya teman-teman ya, gimana caranya cari jurnal, bagaimana jurnal internasional bereputasi, lalu database-nya di mana, ya, itu silakan kalian praktekkan sendiri ya, nanti bisa mencarinya bagaimana. Nah, ini untuk problem statement ya, ada example of well-defined problem statement. To what extent do the structure of organization and the type of information system install account for the variance of in the perceived effectiveness of managerial decision making. Jadi ini sebuah statement yang biasanya disampaikan dalam sebuah riset. Ya, nah, bentuk baku dari sebuah problem statement itu sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada sebuah template yang mengatakan bahwa problem statement ini harus seperti ini. Kenapa? Karena itu bergantung kepada panduan, ya, panduan yang berlaku di institusi tempat di mana kita bernaung. Jadi kalau misalkan teman-teman di Unpad, ya berarti harus lihat di pedoman penulisan skripsi Unpad, bagaimana kita membuat sebuah problem statement. Ya. Nah, ini yang terakhir mengenai riset proposal, ya. Riset proposal itu minimal harus memuat ya atau key elemennya purpose of the study, kenapa kita melakukan riset ini, specific problem to be investigated, ya, itu tadi di problem statement. Scope of the study, ya, kita periodenya kapan, ya, terus juga populasi dan sampelnya seperti apa, itu kita masukkan terkait dengan scope of the study. Relevant of the study, ya, itu kita harus jelaskan di kajian literatur juga bisa di bab 2, bagaimana teori-teori yang relevan ya dengan riset kita. Research design itu terkait dengan bab 3, ya, ada sampling, ada data collection method, tadi menggunakan data sekunder atau data primer,
Dan data analisisnya kita mau menggunakan apa metodenya? Time frame, budget, dan selective bibliografi. Ya, jadi inilah istilahnya minimal, ya, minimal yang harus ada di sebuah research proposal. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo. Mau nanya. Ya, silakan, Fani. Nanti saya udah coba-coba cari data, misalkan grafik penerimaan pajak gitu. Susah pisan Pak nyarinya teh di BPS, di websitenya di search gitu nggak muncul, Pak, dikit banget dari BPS-nya. Kemenke juga dikit. Emang kalau ada cara khusus nggak Pak kalau nyari data-data gitu, Pak? Ya bergantung ya jenis data apa yang kamu butuhkan gitu loh. Untuk pajak ya biasanya ya kembali ke DJP ya, ke Ditjen Pajak gitu loh. Untuk terkait dengan temuan fraud ya bisa juga kita dari KPK, bisa dari BPK ya. Atau misalkan untuk yang menggunakan data sekunder, misalkan untuk apa tadi yang data-data di Bursa Efek Indonesia ya, itu bisa kita ke BNI. Jadi memang kalau kamu mencari data yang benar-benar sudah jadi, itu jarang. Kadang-kadang kita harus ngolah sendiri, Fandi. Ya, kita ambil dari berbagai instansi, lalu kita olah, jadikan sebuah tabel. Ya, itu memang kewajiban kita sebagai seorang researcher gitu. Tidak semua data itu akan available langsung bisa kita pakai. Ada suatu proses pengolahan sendiri, ya. Dan itu lebih baik biasanya. Kenapa? Karena kita bisa menyajikan secara komprehensif. Kalau untuk data pajak mungkin memang dia tidak openly public ya. Kalaupun ada biasanya dari berita-berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya di websitenya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya akses ke orang-orang yang kerja di DJP, ya atau misalkan mereka jadi narasumber di sebuah webinar, lalu menyajikan sebuah paparan data, itu bisa kamu pakai. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Intinya teman-teman ya, untuk bisa membuat sebuah fenomena yang kuat, teman-teman harus mau banyak baca. Ya, nggak bisa kalian mengandalkan 1-2 berita lalu kalian, oh ini jadi masalah riset kita, nggak bisa. Ya, makanya sebentar. Kayaknya minggu depan aja deh, saya masih searching, saya lupa. Jadi ada mahasiswa saya minta waktu itu buat sebuah matriks ya, matriks fenomena ya, dan juga matriks dari penelitian terdahulu. Kenapa itu perlu? Itu layaknya seperti teman-teman kalau misalkan jadi auditor itu ada kertas kerja, ya. Jadi dari matriks tersebutlah kalian bisa membuat sebuah kerangka pemikiran yang komprehensif. Tadi sampaikan ya bahwa dengan kajian literatur yang sangat komprehensif, kalian bisa mendevelop sebuah kerangka pemikiran dan juga sebuah hipotesis yang baik. Ya, Insya Allah minggu depan, kalau ingatan saya mungkin Fandi ya, kalau saya lupa di minggu depan terkait dengan matriks untuk research, previous research ya, dan juga berita-berita ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya mau tanya Pak. Silakan Alvan. Biasanya kalau buat penelitian itu literaturnya kalau pada biasanya itu harus berapa ya Pak? Misalnya kan kalau 5-10 itu kan kurang cukup gitu. Kalau biasa penelitian itu harus ada
berapa itu Pak? Makasih Pak. Oke, kalau misalkan batasan maksimal itu nggak ada, ya batasan minimal ada. Dan itu bergantung kepada pembimbing masing-masing ya. Kalau saya sih biasanya di atas 20 mintanya, ya. Jadi biasanya rata-rata bimbingan saya itu di 50 lah untuk S1 ya. Untuk S1 50 paper itu udah cukup menurut saya. Kenapa? Karena kita perlu referensi yang cukup kuat ya ketika pertama tadi latar belakangi penelitian, yang kedua menjustifikasi dari riset kita, yang ketiga adalah ketika nanti melakukan pembahasan. Ketika hasil riset kita seperti apa, itu kita harus konfirmasi menurut penelitian terdahulu apakah kita sesuai dengan penelitian terdahulu atau tidak. Ya, jadi makanya kurang lebih lah ya 50 silakan. Kalau lebih sih silakan. Itu lebih baik ya kalau lebih dari itu. Itu Alfred. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Gak ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semuanya. Kita bertemu lagi untuk topik berikutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.